Ini ada lanjut ya Bang ya, Apisai. Apakah Tuhanmu nggak bisa berkuasa mengampuni dosa Bang? Harus turun ke bumi mati terkutuk. Silakan Bang Apisai. Itu ada apa seperti tangganya begitu dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Jadi itu ada jalannya. Kenapa Yesus itu dia turun ke bumi itu ada anunya, ada tujuannya seperti begitu. Itu ya tujuannya nebus kau tuh dan numpang mati doang. Kenapa nggak ada cara lain kah gitu? Harus numpang mati, harus mati. Kan bisa mengampuni dosa itu tanpa harus mati segala kan? Bukan numpang mati, Bu. Maksudnya jangan berpikir numpang mati, itu sebenarnya salah itu. Terus apa dong? Karena dia itu apa ya, begini. Mungkin dari pihak kalian itu merasa lucu akan Tuhan Yesus thank itu. you Bunda berkah. Merasa lucu mungkin dari ibu itu kalau Yesus itu datang di bumi itu dia menembus dosa itu merasa. Tetapi kalau kami ini orang Kristen itu sakral sekali, Bu. Makanya saya bertanya, dari kesakralanmu ini, imanmu ini, saya mau menggugah akalmu Bang. Kalau Tuhanmu itu harus turun ke bumi mati, ya berarti dia tidak punya kuasa. Gak usah turun lah ya, kan dia kuasa ini. Cukup dia mengampuni dosa. Misalnya gini, Tuhan ini kan pemilik surga nih. Dia pencipta nih. Bentar Bang. Dia ini pemilik surga. Dia menciptakan manusia. Kau diciptakan oleh dia toh. Dia pemilik surga. Untuk memasukkan kau ke surganya ini, kenapa dia yang harus turun ke bumi untuk mati terkutuk? Dia pemilik loh. Misalnya nih, analoginya gini ya. Saya punya perusahaan nih. Kau mau masuk perusahaan saya. Bentar. Analoginya mau konek Bang gini. Saya punya perusahaan nih. Kamu mau masuk ke perusahaan. Kau kan tinggal melampirkan biodata, CV-mu, daftar riwayat hidupmu, pengalaman kerjamu, semua kau masukkan ke lamaran ke saya kan, ke perusahaan saya. Nah saya ini sebagai pemilik perusahaan tinggal mengecek kan apa biodatamu ini, apa daftar riwayat hidupmu gini-gini, lolos kau nggak nih masuk ke surga ke perusahaanku? Ya kan bisa tuh, saya punya perusahaan kok, saya punya perusahaan, saya kuasa menerima kau diterima masuk atau kau ditolak. Bukan saya yang harus mati terkutuk supaya kau masuk. Itu enggak masuk di akal logika. Nah Tuhan ini sebagai pencipta, menciptakan kau, menciptakan surga nih, dia yang harus turun ke bumi mati terkutuk supaya kau masuk ke surganya. Masuk akal enggak? Apa ya, kalau mau jelaskan sama ibu pasti ibu tidak percaya juga, itu yang jadi masalah. Ya itulah Bang, makanya akalmu gini Bang, akalmu gini, apakah berkesesuaian keimananmu itu dengan akalmu, sejalan enggak? Kau yang berdosa, mencuri, maling, berzina, Tuhanmu yang harus mati terkutuk. Masuk akal enggak? Enggak seperti itu, Bu. Terlalu dramatis sekali tuh pertanyaan. Untuk apa Yesus turun ke bumi itu, disalib, dibunuh, untuk apa? Untuk nebus dosa-dosamu tuh, dosa-dosa manusia kan? Menebus dosa-dosa manusia, itu finish. Nggak ada lagi Ibu pertanyaan ini karena iya apa? Kan ya, untuk menebus dosa-dosamu. Nah, gimana Bun? Nah, Bun, Yesus itu. Bun, sebentar Bang, sebentar. Saya mau tanya satu lagi kan. Bunda Rahma kan udah bilang, di mana akalmu menyatakan bahwa Yesus itu mati terkutuk untuk menebus dosa-dosa manusia. Sekarang saya, tunggu dulu sebentar. Tidak mungkin kami berakal. Kami berakal. Halo. Semua, Bu. Oi, tunggu sebentar. Belum selesai ini. Pertanyaan masih pakai koma ini. Nah, buktikan di Bibelmu yang menyatakan ada apa namanya dalil apa? Bukan dalil. Bun, jangan dulu ke Bible Bun. Akalnya dulu kita pancing nih. Sehat akalnya apa sakit? Habis itu nanti pertanyaan kedua saya yang
nyambut ya. Ke Oke, terusin, Bible, Bang. baru ke Bible sebentar. Nah bang, misalnya nih bang, kau melanggar nih aturan lalu lintas nih, Pak polisi bilang, ini kalau kau melanggar kamu kena tilang. Kamu kena tilang nih, Apisai. Kalau kau melanggar nih, kau kena tilang. Ya, tiba-tiba kau melanggar. Kata Pak polisi, "Pit, kenapa kau melanggar?" Tapi apa kata Pak polisi? Udahlah Apisai, kamu sana kau pergi, biarlah aku yang kena tilang. Pak polisi yang kena tilang. Pak polisi yang membuat aturan, kau yang melanggar, Pak polisi yang harus kena tilang. Pak polisi yang harus menanggung. Sama ini, kalau kau berdosa, kau berzina, kau nyolong, Tuhan yang harus turun ke bumi mati terkutuk untuk menebus dosamu. Masuk akal nggak tuh? Jawab. Akalnya di mana tuh coba? Ayolah bang, masuk akal nggak? Kau yang nyolong, kau yang berzina, Tuhanmu yang harus turun ke bumi mati terkutuk. Masuk akal nggak? Iya, kalau di Kristen itu ya seperti itu. Kita harus percaya. Itu Mama berarti masuk akal ya kalau kau yang Masuk melanggar akal. lalu lintas, Iya, polisi yang harus kena tilang. Polisi yang dihukum, masuk akal gitu. Kalau di Mana sih, ya tidak masuk di akal ya seperti begitu. Tetapi kalau di kitab kami itu sangat masuk di akal karena yang berbicara itu Tuhan loh, bukan manusia. Berarti di mana tuh manusia yang berbicara? Di mana Tuhan berbicara? Nah, kalau masuk akal berarti Tuhanmu tidak ada kemampuan untuk kuasa. Kan bisa dia mengampuni dosamu tanpa harus turun ke bumi. Berarti nggak ada kuasanya dia mengampuni dosa. Itu Bu, itu makanya Gimana dong? Begini. Makanya susahnya perdebatan seperti begini. Ibu itu menggali ayatnya kami, tetapi ibu tidak mengerti apa. Nggak ada data di ayat ini. Ini doktrin. Nggak ada ajaran seperti itu. Nggak ada data ajaran seperti itu bahwa bukan karena doktrin Bu, bukan. nggak ada bang. Punya kitab Data di suci. Biblemu bang denger bang. Ya. Data di Biblemu itu tidak ada pengajaran bahwa Tuhan yang harus turun ke bumi mati terkutuk untuk nebus dosa-dosamu, nggak ada. Pertanyaan saya selanjutnya, oke. Pertanyaan saya selanjutnya, karena dia buntu ya, nggak bisa jawab. Ya. Pertanyaan saya selanjutnya bang, Tuhanmu mati terkutuk di tiang salib ini, di paku-paku berdarah, nebus dosa, nebus kemana? Saya tanggapi sedikit boleh tadi Bunda? Boleh. Nebus kemana nih Tuhanmu nih? Ceritanya dia ini turun ke bumi, numpang mati, menebus dosamu. Nebus kemana ini Tuhanmu bang? Udah kubilang dari awal untuk menebus dosa kita umat manusia. Masa diulang-ulang lagi? Bukan ke siapa? Iya, Ke siapa? nebus Maksudnya dosa ke siapa? kemana? Ya, Nebus kemana dosa itu? kemana ini? Iya, jawablah kemana dia nebus dosa nih? Ayo Bang Kardin. Ayo, yang pinter-pinter oten nih, yang otaknya, yang akalnya berfungsi. Nebus kemana nih Tuhanmu bang? Saya mau tanggapi yang tadi boleh gak? Boleh. Kemana tuh? Tadi kan Bunda mengatakan mempertanyakan apakah Tuhan maha kuasa untuk mengampuni dosa manusia. Betul, Tuhan maha kuasa. Tetapi jangan lupa bahwa Tuhan itu juga maha adil. Jadi sifatnya yang maha kuasa, yang maha pengampun itu tidak mungkin bertentangan dengan sifatnya yang maha adil. Nah, Maha adilnya di mana? Kalau dia harus turun ke bumi mengampuni semua dosa-dosa. Nyolong ayam dengan kelas kakap penjahat narkoba, diampuni semua dengan kematiannya di tiang salib. Di mana Nggak adil keadilannya? itu namanya. Nggak adil. Sebentar. Semua diratakan diampuni dengan kematiannya terkutuk di tiang salib. Enak aja yang sudah memperkosa berpuluh-puluh ribu. Hitler, dengar ya Hitler. Satu-satu dulu Ini akal, aku mainkan akal Pandangan nih. manusia itu berbeda. dengan pandangan Aduh, Tuhan, bentar Bu. dulu Apisai. Enggak. Jangan matikan akalmu. Dalam beriman jangan matikan akalmu. Nah, kau bilang keadilan. Keadilan apa nih modelnya? Dia turun ke bumi, mati terkutuk untuk mengampuni semua dosa-dosa manusia. Hitler beribu-ribu juta dia bunuh ya, dengan genosidanya, dengan segala macam tuh. Dia samakan dengan nyolong ayam. Di mana keadilannya? Semua dosa-dosa dia tebus. Di mana keadilannya tuh? Nonsen. Gini Bunda, gini. Maha adil itu ketika Tuhan menyatakan sifatnya yang maha adil, artinya dia harus menghukum setiap pelanggaran. Jadi setiap Dia dosa hukum. harus dihukum. Terus? Betul.
Kalau masih dihukum, kalau masih dihukum, Bang, kalau masih dihukum, ngapain dia harus mati terkutuk nebus dosa? Apa tuh, Bang? Apa yang ditebus? Ya, aku jelasin dulu keadilan Tuhan. Tap-tap layar. Adilnya Tuhan. Yang dia tebus itu apa, Bang? Kalau dia masih akan menghukum. Sebentar. Tadi kan Bunda ajak kami berlogika, betul kan? Nah, sekarang saya tanya Bunda, begini, ketika Bunda naik motor ditilang, Bunda naik motor ditilang oleh polisi, bisa gak Bunda menghapuskan hukuman tilang itu dengan minta maaf? Ada loginya gini loh, Pak polisi yang buat aturan. Sebentar, saya tanya dengar, dengar. Enggak begitu analoginya. Analoginya gini, Bang. Pak polisi membuat aturan. Pak, ini saudara, kalau kau melanggar lampu merah, kau pasti ditilang pelanggaran. Saya melanggar nih. Saya dibebaskan. Pak polisi yang nanggung tilang ini, Pak polisi yang harus dihukum. Sama dengan aturannya ya. Tuhan yang membuat aturan. Kalau kau berzina, kau berdosa. Kalau kau melanggar, kau berdosa. Kenapa nih? Untuk menebus dosa yang berzina ini, Tuhan yang harus turun mati terkutuk nebusnya. Sebelum ke sana Bunda, saya ingin Bunda mengerti dulu bahwa keadilan itu artinya tegaknya hukum. Betul enggak? Hukum apa yang diadilkan? Enggak, kita Hukum contoh apa? ambil hukum negara, hukum di dunia, hukum negara. Ketika Bunda melanggar hukum negara, ya, Bunda tidak bisa menghapuskan konsekuensi hukum itu hanya dengan minta maaf atau dengan perbuatan baik. Betul enggak? Setuju Ya, jadi itu Tuhan yang harus turun ke bumi. Artinya, padahal dia sendiri yang membuat aturan. Begini analoginya. Coba Tuhan Bunda yang membuat dengar dulu aturan. lah. Orang menjelaskan, Bunda Bentar, dengar nggak dulu. nyambung analoginya. Bentar. Tuhan yang membuat aturan. Dengar. Itu sampai Dengar. Maksudnya, Ingat ya perjanjian lama. kasih Perjanjian lama dengar. kesempatan orang untuk menjelaskan, Mbak, jangan Analoginya dipotong. gini. Perjanjian lama kata Tuhan kepada Adam, jangan kau makan buah ini. Tapi Adam kan melanggar. Adam melanggar ini, tapi Tuhan tidak turun ke bumi untuk mati terkutuk toh. Adam yang dikenai hukuman, itu baru adil. Adam yang melanggar ini dia dikenai hukuman, ya kan? Dia dihukum. Tapi di perjanjian baru iman kalian ini, kau yang berdosa, berzina segala macam, Tuhanmu yang kau imani turun ke bumi, menebus dosamu dengan mati terkutuk di tiang salib berdarah-darah. Ini enggak adil. Di mana ini iman? Di mana akal kalian? Tuhan itu Maha Pengampun. Karena Yohanes 3 ayat 16 itu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang supaya kekal. setiap orang yang percaya kepadanya, percaya sebagai apa? Ada di situ tertulis sebagai Tuhan. Supaya setiap, begitu besar kasih Allah sehingga dia mengaruniakan anaknya untuk menjadi tumbal. Ada begitu? Tidak ada toh. Tidak ada ajaran Tuhan Yesus itu dijadikan tumbal, gak ada. Tidak ada di situ kalau kau percaya Yesus Tuhan kau selamat, gak ada. Gak ada. Malah pun sedikit pun, malah kalian itu terkutuk kalau kalian itu menuhankan, menobatkan Yesus itu sebagai Tuhan. Itu ada itu ayatnya. Kok terkutuk? Dari mana ini? Maunya terkutuk? Sebentar, saya kembalikan dulu ya. Saya kembalikan dulu. Kalau Tuhanmu itu maha kuasa, nggak ada. Sebentar kita bahas itu tentang kematiannya di tiang salib. Kematiannya di tiang salib itu kata Paulus terkutuk. Ya, jadi kita belum kita ke situ. Ini akal dulu kita mainkan, jangan dulu ke data. Akal nih, kalau Tuhanmu maha kuasa, Bang, nggak usah dia turun ke bumi numpang mati. Itu Mati terkutuk pula. pemikirannya manusia, ngapain? Ya Nggak usah. akal kita fungsikan. Berarti kalau Tuhanmu turun ke bumi mati, numpang mati, berarti tidak kuasa tuh mengampuni dosa. Sementara kita lihat data-data di Biblemu ya. Kita data sedikit ya, kembali kasih data dulu sedikit nih supaya terbuka akalmu ya. Kita masuk ke data. Bentar Bang, izin ya. Kita masuk ke data dulu ya. Nih. Apa kata data di Biblemu Bang? Ya. Oh, kenapa ini dataku lambat kali terbuka? Nah, kita buka data di sini ya. Apa kata di sini di Biblemu Bang? Maka bertobatlah. Kisah Para Rasul 3:19. Maka bertobatlah dan bertobatlah kepada Tuhan agar dosa-dosa kamu dapat dihapuskan. Itu pengajaran di Biblemu.
Tidak ada itu Tuhan turun ke bumi mati terkutuk supaya kau diampuni. Nggak ada. Nggak masuk akal. Nggak sesuai akal, tidak pula sesuai dengan data-data. Tapi itu doktrin. Bertobat itu Coba ditujukan data-data kepada itu di apa dulu, Bu? Bibelmu. Kata Kisah Para Rasul 3:19, maka bertobatlah dan bertobatlah kepada Tuhan agar dosa-dosa kamu dapat dihapuskan. Kalau kau bertobat Benar dihapuskan itu, Bu. dosa-dosamu. Nah, Benar kenapa itu, kau Bu. mengimani Tuhan itu harus turun ke itu, bumi Bu. numpang Kita mati? Ini manusia harus memang begitu. Seperti Lah, yang Ibu terus bilang itu kenapa? benar. Terus apa yang dihapuskan Yesus dengan mati terkutuk tuh? Apa? Kalau bisa bertobat tuh kenapa dia harus turun ke bumi mati terkutuk? Makanya Kan bisa ayat yang bertobat. saya bacakan tadi, itulah tujuannya Yesus datang ke dunia ini. Oh, tujuannya supaya kau di mana tujuannya Karena kau mengimani begitu dia supaya kau selamat. kasih Allah. Karena kalau Allah tidak mengasihi kita, kita ini hilang semua. Begitu Kita di besar neraka sehingga semua, Bu. dia mengaruniakan anaknya Ibu bukan pun untuk juga. dijadikan tumbal. Ibu, coba dengar dulu. Bukan Ibu di mana di juga. situ dia bang Dengar dulu. begitu besar kasih Kasih kesempatan Allah saya sehingga bicara, Bu. dia Kasih mengaruniakan kesempatan anaknya saya untuk bicara. menjadi tumbal. Mana Begini, kasih mana dia di situ? kasih saya Kasih kesempatan. data. Saya sudah hafal Inilah data-data yang kau datanya. sampaikan itu. Ibu baca. Iya, di mana di Yohanes situ 3, Yesus akan ayat jadi tumbal? 16. Di mana? Ibu baca Di mana itu. Yesus di situ? Baca Di mana baik-baik Yesus itu. di situ ditumbalkan Bang oleh Karena kalau Bapak? ibu pun juga tidak percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat itu, ibu Di akan mana marah. Yesus itu juru Itu selamat, intinya. Bang? Bagi resting aduh Tahu. kemana-mana ini. Enggak, kita kembali dulu. Yesus ini mati di tiang salib seperti imanmu untuk nebus dosa-dosamu. Nebus kemana dia? Nebus kemana ini Tuhan ini nebus dosa kemana? Lo dia yang membuat aturan kok. Ngapain dia pula yang harus mati terkutuk? Kasih data dulu, baru nyambung yang lain. Jangan mau Bun giring-giring. Manusia itu berdosa kepada Tuhan. Jadi dia menebusnya kepada Sang Bapa. Dosamu ini ditebus dengan kematiannya di tiang salib dengan sangat sadis. Nebus kemana Tuhanmu ini? Kepada Bapa. Pada Bapak. Oh, berarti kepada dia- Bapak. Gini, Gimana? Bunda, bisa gak? Tadi kan Bunda mau berlogika kan? Boleh gak kita berlogika Iya. sebentar? Boleh? Berlogika kita. Ah. Oke, boleh. Kalau Oke. dia harus turun ke bumi, Ya, nebus kasih dosamu kesempatan dengan orang mati bicara, tersalib, Ibu. di mana kekuasaannya? Di mana kekuasaannya? Itu logikanya Ya. di mana itu? Kekuasaannya Ya, di kasih mana? kesempatan orang ngomong dulu. Ya. Jadi gini Bunda, keadilan itu artinya sama dengan penegakan hukum. Jadi ketika ada hukum Tuhan yang dilanggar, artinya Tuhan yang maha adil itu harus menghukum si pelanggar. Dirinya sendiri. Enggak, kita kesini Kalau dulu, harus kita kesini menghukum dulu. dirinya sendiri Sebentar, itu Bunda, benar. Bisa, Tapi karena imanmu itu ini, sebentar, kau Bunda. yang berdosa, Jadi Tuhanmu setiap yang harus dosa- mati terkutuk. Setiap dosa itu harus dihukum. Nah, manusia Ya, harus dihukum. Udah manusia, cocok itu. sebentar, Tapi sebentar. kenapa Tuhanmu yang Iya, harus nah, menebusnya? Kita sepakat di situ ya Bunda ya. Mau panjang? Setiap Nah, udah pelanggaran cocok harus itu. dihukum. Oke. Setiap pelanggaran harus dihukum. Sama logika. Nah, kenapa Tuhanmu yang harus mati untuk menebus itu dosamu? Makanya Kenapa? dijelaskan Bu. Kalau bisa Ibu diam dulu. Jelaskan. Kenapa Tuhanmu yang harus mati terkutuk? Oh, yang berdosa Tuhanmu yang harus mati terkutuk. Oke, gini, Gimana Bunda. tuh? Semua manusia berdosa. Artinya semua manusia harus dihukum. Masuk neraka semua manusia. Kalau Tuhan Bayi tidak yang baru selama- lahir tuh berdosa. Nah, diam Bayi dulu. yang baru lahir nih yang masih merah. Selesai Bentar. bicara terus. Bentar, kita harus TikTok. Bayi yang masih merah, sudah berdosa itu bayi yang masih merah. Kau bilang manusia. Bayi itu kan manusia. Semua ini bayi-bayi yang ngoek-ngoek ini baru lahir dari rahim bundanya, itu berdosa kau bilang. Bayi belum melakukan dosa. Tetapi Lah, kau bilang manusia. ya konteksnya pada semua manusia yang sudah melakukan dosa. Sebentar Bunda. Semua manusia yang sudah melakukan dosa. Bun. Semua manusia melakukan dosa tentu harus dihukum atau harus bertobat. Kan di sini kisah para rasul ini, maka bertobatlah dan bertaubatlah kepada Tuhan agar dosa-dosa kamu dapat dihapuskan. Kan disuruh kalian bertobat, bukan mengimani Tuhan yang harus turun ke bumi numpang mati terkutuk pula.
Kan mudah dipahami Bible ini. Bunda ini Bisa para rasul baca di 2 Tawarik 7:14. Sekiranya umat yang dipanggil dengan namaku akan merendahkan diri dan berdoa dan mencari wajahku dan berpaling dari jalan jahat mereka, maka aku akan mendengar dari surga dan aku akan mengampuni dosa mereka. Akan diampuni kalau kau berdoa. Berpaling dari perbuatan jahatmu dan kau berdoa kepada Tuhan, maka Dia akan mengampuni itu dosamu. Enggak ada itu pengajaran para nabi-nabi terdahulu, Tuhan yang harus Dosa turun ke waris bumi tuh mati nggak ada, terkutuk. dosa waris tuh nggak ada, nggak ada dosa waris tuh nggak ada. iya kalau Jadi ini oten-oten ini Bun, akalnya dimatikan. kok dimatikan akalnya, gimana caranya? Lah, data Biblemu ini kalian diseru untuk bertobat. Bertobatlah. Betul, memang iya Bu. Ngapain Itu kau karena Tuhan mengimani Bible Yesus kami harus turun ke bumi? yang Tuhanmu menyarankan turun ke bumi seperti numpang itu, mati karena itu menebus perkataan dosamu. firman dari Nebus Tuhan. kemana pula? Cek, Firman dari Tuhan. 1, 2. Iya dong. Cek. Ini Alpi Karesteng Muslim. Alpi, kenapa kau naik di sini cek mic? Kau Kristen Muslim? Pak Marto, Muslim apa Kristen Pak Marto? Si besarnya mic-nya host. Salah kita. Waduh, aku tenggelamnya sama Abu Yani. Kalau bertanya boleh. Iya, Bunda beli songkat dong. Iya, Pak Alpi, Kau Muslim mau apa Kristen bertanya, Pak? Biblemu aja belum kelar. Di mana kuasa Tuhanmu, Bang? noise, Apisa. Apisa. Di Iya, mana iya, kuasa Tuhanmu, Bang Apisa? Kalau Udah, Tuhanmu harus turun ke bumi numpang begini. mati untuk nebus dosa-dosa itu. Enggak ada Sudah kuasa saya tuh. jelaskan tadi, Ibu. Kan saya sudah jelaskan tadi. Cuma memang susah untuk ketemu karena apa ya? Bunda Nggak masuk Dewi, akal. thank you. Bukan tidak masuk di akal. Begini ya. Nah. Kitab kami kan itu maksudnya berbeda ya. Jadi pandangan Ibu mungkin itu berpikir tidak masuk di akal. Tetapi kalau Saya tidak tanya kitabmu, saya tanya pikiranmu. Apakah pantas kau yang berzina, yang berdosa, Tuhanmu harus turun ke bumi nebus dosamu dengan mati terkutuk? Masuk akal enggak tuh? Iya. Baru nanti ke makanya kitab. ayatnya tadi yang saya bacakan itu Yohanes 3 ayat 16 lah itu. Kenapa Yesus itu datang ke bumi ini? Begitu besar kasih Allah sehingga Dia mengaruniakan anaknya supaya apa? Menyampaikan firman-firman Tuhan, bukan untuk menjadi tumbal, bukan menjadi penebus dosa-dosa. Enggak ada ajaran seperti itu. Makanya Yesus itu membawa ajaran disampaikan kepada Bani Israel, bukan kepada Oten pula. Di dalam Yohanes 17:8, sebab segala firman dengar, sebab segala firman yang engkau sampaikan telah kusampaikan kepada mereka. Nah, di mana pengajaran Yesus bahwa dirinya akan turun ke bumi menjadi tumbal di mana? Ibu kan bertanya, saya menjawab itu benar adanya di kitab kami. Kok malah Ibu yang jawab gitu? Di mana itu di Biblemu? Yesus harus jadi tumbal, mati terkutuk. Mana itu di Biblemu? Mana? Yohanes 3 ayat 16 Bu. Itulah jawaban kenapa Di situ Yesus tertulis, begitu besar kasih Allah sehingga Dia mengaruniakan anaknya supaya siapa yang percaya kepada Dia mendapat selamat. Percaya sebagai apa? Percaya sebagai Tuhan Sebagai dan mati Tuhan terkutuk dan jadi juru tumbal. selamat. Ada begitu? Nggak ada ceritanya. Di mana sebagai di situ Tuhan dan- tertulis? Di mana Yesus itu juru selamat bagi karesteng makan babi kayak kau ini? Nggak ada. Matius Kita kembali ke tema, kita kembali dulu pakai akal ya. Kau yang berdosa, berzina, nyolong, Tuhanmu yang harus turun ke bumi. Saya ini jelaskan sama Ibu ini sudah beberapa Ya kali. kita kembali ke pembahasan awal. Kita kembali ke pembahasan awal. Kau yang berdosa, Yesus yang harus mati terkutuk nebusnya. Nebus kemana? Nggak ada yang muter. Kita kembali nih. Sekali Bu. Iya, nebus kemana nih Tuhanmu nih? Nebus kemana Tuhanmu nih? Nebus kemana nih dosa-dosamu nih yang kalian ini nyolong, kalian maling? Jawab Bunda, tapi kok
ditanya Tadi sudah Enggak ada, aku jawab. Kalau bisa Enggak ada. Masa enggak ada? Salah itu. Enggak ada, dia jawab enak dari diskusi tadi. sudah Enggak ada. dijelaskan loh, Bu. Makanya Enggak ada. Nebus kemana Tuhanmu nih? Dosa-dosamu ini Tuhanmu tebus di tiang salib, kemana dia nebusnya nih? Mana? Tadi kan sudah dijawab itu, Bu. Ah, di kemana? Jawabannya kemana? Nanya lagi kembali. Nebus ke mana? Jawab enggak jawab. Kok jawab? Kok enggak jawab tadi? Nebus ke mana Tuhanmu nih? Mati terkutuk di tiang salib, nebus dosamu. Nebus ke mana dia ini? Wong dia Tuhan kok, nebus ke mana dia? Nebus ke mana Tuhanmu ini? Dia Tuhan nih, nebus ke mana dosa-dosamu ini? Tuhanmu mati terkutuk, nebus dosamu. Nebus ke mana Tuhanmu ini? Pakai akalmu dong, jangan matikan akalmu. Orang gila itu, orang gila di jalan Nebus ke telanjang Tuhan, itu Bu. Itu sudah mati nebus ke akalnya. Bapa. Nah, kau ini masih berfungsi akalmu toh, masih normal akalmu toh. Kau Saya ini jawab, berfungsi Tuhanmu otaknya mati kita. terkutuk, nebus dosa karesteng ini nebus kemana ini? Nebus ke Bapak. Terima kasih, Say. Nebus ke Bapak. Nah, berarti Bapak ini haus darah. Harus membunuh anaknya. Ya kan? Bapak ini haus darah. Darah anaknya nih. Yang Yesus ini kan anaknya nih yang dikasihi nih. Harus nebus Yesus ini. Harus mati di tiang salib berdarah-darah. Berarti Bapak ini haus darah. Haus darah Bapak ini. Harus menumbalkan anaknya yang dikasihi. Haus darah. Gitu. Kan kau bilang nebus ke Bapak. Bapak ini haus darah. Kata Bapak ini ketika Yesus dibaptis, engkau anak yang kukasihi. Dari mana Dia dikasihi. Ibu bilang itu Bapak ini haus darah? Kok bisa? Lah kan dia nebus ke Bapak, kata si Marito itu. Kata si Marito, Yesus nebus ke Bapak. Ya kan? Jadi kalau Yesus nebus ke Bapak, berarti Bapak ini haus darah. Harus berdarah-darah si Yesus ini baru bisa ada pengampunan dosa gitu. Sudah jelas. Makanya Bu, Hukum dari harus tadi saya sudah ditegakkan, bilang Bunda. sama Menurut Yohanes Bunda, 3:16, hukum harus Ibu ditegakkan baca, atau enggak? Iya, harus ditegakkan dengan cara itu ya, dengan cara sekarang harus saya tanya. membunuh anaknya berdarah-darah gitu. Itu hukum yang kau Menurut anggap hukum adil. Taurat, segala sesuatu disucikan oleh darah. Tidak ada pengampunan tanpa penumpahan Jangan dulu ke darah. hukum Taurat, Itu ketampul hukum kau. Taurat, Kita Bunda. bahas dulu nih. Begini, untuk memasukkan kau ke surga, untuk selamat kau, Tuhan harus berdarah membunuh anaknya gitu. Wait, kan tidak ada Bapak harus membunuh anak yang dikasihi gitu. tanpa Iya. penumpahan darah. Untuk Itu jelas ada dengar dulu nih, akalmu nih, kita fungsikan akalmu nih ya. Kita Bu berasumsi Kata si Marito, si Marto nih, Yesus tuh nebus dosamu ke Bapak. Pertanyaan selanjutnya, Bapak ini haus darah, harus membunuh anaknya supaya kalian selamat. Apakah tidak ada kuasanya untuk mengampuni dosa, harus membunuh anaknya ini berdarah-darah? Padahal ketika dia dibaptis, apa kata Bapak? Terdengar suara Bapak dari atas ya. Engkau anak yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Dia dikasihi. Tapi kenapa imanmu yang tolol ini mengatakan Yesus itu menebus ke Bapak? Jangan begitulah. Kenapa Lah, kasar mana begitu? datanya kalau Yesus menebus ke Bapak? Lah, tuh, Mana datanya kalau Yesus itu menebus berdarah-darah ke Bapak itu? Siapa kita yang ini bilang tadi itu? sama-sama manusia lah. Jangan bilang tolol lah. Enggak Kita kan apa-apa. belajar. Ini memang saya Jangan ini bilang tolol otakmu lah. supaya kau fungsikan. Karena kalau kau matikan otakmu Sekarang- kau kayak orang gila di jalanan Sudah itu dari otaknya tadi, udah sudah enggak saya was jelaskan, lagi. Bu. Tapi Ibu ini ngomong Enggak ada terus. kau jelaskan. Saya tanya ke Marito, Kalau saya bertanya boleh enggak? Marto belum kelar. Kalau saya bertanya Marto, boleh apa tidak? Kau bilang, Kalau Bapak saya bertanya Yesus, boleh apa tidak? Sebentar, kau belum kelar juga. Kasih kesempatan. Marto, Kami dia sudah bilang tadi Marto menjawab. Sekarang nih, kita mau bertanya sama Ibu, boleh apa Yesus. tidak? Aduh, nih orang bisa-bisa kau tendang nih. Saya moderator nih. Marto, kau bilang Yesus menebus ke Bapak. Bapak ini haus darah apa ini? Harus membunuh anaknya supaya kau diampuni. Apa tidak ada kuasanya ini Tuhanmu ini? Bu. Kan bisa mengampuni tanpa harus berdarah-darah. Ingat data di Bible ya. Data di Bible sendiri berkata begini. Kata Yesus, dosamu sudah diampuni. Itu kata Yesus. Kenapa kalian mengimani? Tuhan harus turun ke bumi berdarah-darah, mati terkutuk. Kenapa?
Padahal tanpa penyaliban Yesus berkata dosamu sudah diampuni. Di dalam Bible pun tertulis banyak data-data kau disuruh bertobat. Di mana otakmu itu? Udah dari tadi dijelasin kok. Masa nggak ngerti? Aku jelaskan, nggak ada aku jelaskan. Saya tanya kau ini, Api, saya tanya kau, Yesus mati terkutuk itu nembus kemana? Yesus mati terkutuk nembus. Ngomongnya itu loh. Lah, coba baca. Kemana? Kan sudah dijelaskan tadi, ngomongnya muter-muter aja, Bu. Ya nebus kemana? Belum. Cuma Udah si dari tadi kok si Marito. dijelaskan. Marito itu yang jawab bahwa dia nebus ke Bapak. Jadi aku bilang, Ya, Bapak memang itu haus betul. darah, harus Memang membuat betul. anaknya mati terkutuk. Oh, nebus. Itu Jadi kau sangat setuju? betul, Ibu. Sangat Oh, betul. jadi kau setuju. Yesus betul. mati terkutuk, Yesus. berdarah-darah, nebus ke Bapak. Ya, Pertanyaan betul. saya, Apisa, segitu kejamnya Bapak, haus darah, harus membunuh anaknya, padahal ini anak dikasihi. Saya minta datanya itu di mana Yesus menebus ke Bapak. Bingung. Bukan bingung, yang bikin bingung ya moderatornya yang bikin bingung. Dari tadi kita Ya jawab. di mana datanya itu? Ya Dari kan kau tadi. bingung kan dengan imanmu ini karena imanmu ini nggak jelas. Gini saya jelaskan ya. Oke, kita jelaskan karena dia mati buntu. Doktrin penebusan dosa itu, Bang, itu diajarkan oleh si Paulus. Tidak Bunda, ada diajarkan oleh kasih edukasi, kasih pemahaman biar Ya, kasihan ini yang di pemahamannya bawah. ya. Silahkan, Kita masuk Bunda. ke pemahamannya, Silahkan. Bang. Silakan, host yang Bang baik Dalbo, hati, assalamualaikum Ustadz Bang Nahul. Dalbo. Masya Allah, bentar saya sapa dulu Bang Dalbo. Uy, Waalaikumsalam. Masya Allah, Salam siap. semua ya. Semua topi miring Muslim salam. apa Kristen? Topi miring, topi miring. Salam. Nah. Tunggu dulu, Pak. Salam semua ya. Salon. Lanjut. Siap. Lanjut Bunda. Nah, Bang, edukasinya sedikit begini, Bang ya. Pengajaran penebusan dosa itu, Bang, tidak pernah diajarkan oleh para nabi. Tuhan tidak pernah mengajarkan penebusan dosa itu dengan darah manusia. Di perjanjian lama Tuhan berfirman kepada Musa, persembahkanlah hewan kurbanmu, yaitu sapi, domba, semua hewan. Enggak ada pengajaran Tuhan menginginkan darah manusia. Enggak ada. Bahkan kata Tuhan di perjanjian lama, janganlah kau membunuh orang yang tidak berdosa. Jangan kau membunuh orang tidak berdosa. Kata Yesus pun, Bang, ketika seorang murid bertanya kepada Yesus, Tuhan atau guru, dia panggil guru ya, guru, rabi, apa yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup kekal? Guru yang baik, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup kekal? Apa kata Yesus? Jangan kau sebut aku baik, hanya satu yang baik, itu Bapa di surga. Kalau kau ingin memperoleh hidup kekal, pertama jangan membunuh. Itu ajaran Yesus. Kemudian disampaikan ke bawah itu ada 10 ya. Pertama yang disampaikan Yesus, jangan membunuh. Tapi kenapa kalian mengimani pembunuhan berdarah-darah ini adalah karya keselamatan? Bertolak belakang dengan pengajaran para nabi. Yesus tidak pernah mengajarkan tentang dia harus mati terkutuk di tiang salib untuk menebus dosamu. Tuhan pun tidak menginginkan pembunuhan penebusan dengan darah manusia, tapi dengan kurban hewan. Pengajaran tentang penebusan dosa ini, dosa waris Adam ini bersumber dari si Paulus. Baca Roma 6:12 tuh ya, kalau insya Allah kalau nggak salah ya 5 atau 6. Apa kata Paulus di situ? Akibat ketidaktaatan seorang maka semua manusia jatuh ke dalam dosa. Mulailah ini si Paulus ini dengan drama-drama penebusannya nih, dengan ajaran kekristenannya ditambah dengan doktrin dogma Bapak Gereja. Yesus sudah nggak ada di bumi, udah terangkat. Itu edukasinya ya. Lanjut teman-teman. Bun, aku nambahin sedikit, Bun. Lanjut, Terima kasih Bunda. Bunda Rahma. Terima kasih. Silakan Bunda Mila. Sebelum ke Pak ajaran kasih, silakan Bunda Mila. Barangkali ingin menambahkan, silakan Bunda. Yesus pun nggak pernah bilang kalau manusia itu menanggung dosa. Itu ada itu di Matius. Terus Yesus juga tidak pernah menuduh Adam berdosa. Itu nggak ada semua. Ajaran Yesus itu banyak. Bisa Anda baca sendiri di kitab. Berarti Anda ini sebenarnya cuma mendengarkan dari bapak-bapak gereja. Yesus juga tidak mengajarkan dosa waris. Itu ada di Matius.
Yesus tidak pernah melarang orang berbuat A, berbuat B sesuai dengan ajaran dia. Itu apa yang diajaran Paulus itu semua bertolak belakang. Nah, jadi Anda ini sebenarnya mengimanin siapa? Mengimanin Yesus atau mengimanin Paulus? Apa yang kalian kerjakan sekarang ini semua bertentangan. Yesus Itu banyak. Tuhan dan Raja kami, Nggak ada. Buktikan, kasih saya ayat. Kalau emang ada, Yesus itu mengaku dirinya Tuhan. Bu. Sampai akhir zaman, Bu. Itulah iman kami. Tetapi Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita di sini diskusi bukan urusan iman kau, tapi ini urusan apa yang ada di Bible kau. Tanya imanku. Ya. Makanya Siapa jangan yang tanya bertanya imanku, Bu. Nggak ada yang bertanya imanmu, nggak ada. Tadi ngomong loh. Nggak ada. Ini akal sehat yang dijelaskan sama Bunda Rahma tadi, akal sehat dan apa yang ada tercantum di Biblemu. Itu yang kita tanyakan dari tadi. Bukan imanmu. Imanmu nggak ada urusan. Itu semua hidayah dari Allah. Kalau memang kau harus mu'alaf, kau mu'alaf. Kalau enggak, nggak ada masalah. Iman. Ya kan? Jadi saya bilang imanku seperti itu. Ya. Jadi walaupun Biblemu kacau balau, tetap aja kau imanin. Nah, itu akalmu nggak jalan. Oke, Bunda, imani saja intinya Bunda Mila, imani saja. Ya, betul Pak Ustaz. Oke, nah benar kan? Pak Dalbo, ini saya ajaran kasih dulu saya cek. Ajaran kasih dari jam 2 malam dia terdiam, takutnya kena report. Pak ajaran kasih monitor mau masuk? Ya, sedikit aja ya. Silakan. Jadi saudara-saudaraku yang Kristen satu NKRI ya, jadi penebusan dosa itu memang tidak ada gitu kan, itu pengajaran Yesus tidak seperti itu. Tetapi kalau kita merujuk ke pengajaran Yesus dan pengajaran-pengajaran dari para nabi, dari Musa, Daud, Yakub, Ishak, Abraham, ini tidak mengajarkan tentang penebusan dosa, ya kan? Karena yang ditanyakan oleh Bunda Rahma, kenapa ada drama, dia bilang drama penebusan dosa, Tuhan harus turun ke bumi gitu kan, padahal Tuhan mampu untuk mengampuni dosa dari tempatnya, tidak harus turun. Nah gitu ya, dan ini pun berkesesuaian dengan Tuhannya orang Yahudi. Ini saya coba pakai data sedikit ya, dan Yesus pun mengajarkan demikian. Di sini ini, coba lihat ya, bisa izin pakai data ya, mungkin belum pernah lihat ya. Jadi di sini ini ialah yang mungkin tadi disampaikan Bunda Rahma ini seperti ini. Di 2 Tawarik 7:1-14 saya kasih data ya. Mungkin dicatat aja ya. Inilah kuasa Tuhan yang paling hebat di sini. 2 Tawarik di screenshot ya teman-teman Kristen ya. 2 Tawarik 7:14. Dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku mendengar, lihat, aku mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Jadi di sini dengan kuasanya dia tidak harus turun. Apalagi ada cerita berinkarnasi lah, ditambahi inkarnasi, Tuhan menjadi manusia. Ini kan cerita-cerita doktrin. Padahal dengan kuasanya dia bisa mendengar dari surganya, dari tempatnya, dan mengampuni dari sana. Nah ini data ya. Kemudian kita lihat di sini, ini data dicatat screenshot ya. Jadi inilah kuasa Tuhan, ini Tuhan yang betul ini. Ya tidak perlu turun. Nah di sini di Kisah Para Rasul 2:3-19 nih ya. Lihat, kita ini harus bertobat. Kau itu Bukan. apa, robot atau apa kamu? Manusia atau robot? Apa sayang? Apa? Sabar dulu, sabar Kau dulu robot ya. atau manusia? Kalau robot bisa lah. Oke, coba kita cek lagi ya. Di Kisah Para Manusia Rasul itu bukan robot. Sar. Kau mulai kejang-kejang. Kamu Lihat undang tuh saya Pak nggak bisa Apisai berbicara sama gimana? Pak Karadin dari tadi diam. Kenapa sih ditunjukin Bible ini? Kau itu suka kejang-kejang. Saya tendang kalau kau potong-potong. Lanjut. Abu ya, dilanjut dulu ajaran kasih. Tenang Oke. Pak Sar. Saya ini Oke, satu lagi ini ya. pengacara tunggu dulu. Kalian Saya nggak ini mengenal firman. tunggu Makanya dulu. gini. Saya ini pengacara Kristen. Pengacara kau ini. Nanti saya bela kau di sini. Tenang.
Lanjut. Kalian tidak ngerti firman. Iya, sabar. Saya pembela. Ya nanti dibantah Bang Sar, nanti dibantah lah ya. Nanti dibelokkan lah, nggak apa-apa ya. Jadi gini, di Kisah Para Rasul, ini banyak ayat-ayat tentang pertobatan, tapi saya cuman karena ini banyak orang, jadi saya batasi aja ya. Di Kisah Para Rasul itu menghapus dosa. Ini tidak harus buat drama. Yesus menjadi manusia, cerita inkarnasi, firman menjadi daging, daging itu dirubah jadi manusia. Di Kisah Para Rasul ini dikatakan harus bertobat. Di screenshot ya. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, dia bilang, supaya dosamu dihapuskan. Jadi mudah gitu loh, mudah sekali. Di sini dijelaskan dosamu harus dihapuskan. Kalau kita baca di Kisah Para Rasul 3 ayat 19, yang lain di versi King James Version, maka bertobatlah dan berbaliklah kepada Allah. Allah telah memilih untukmu memberkati umatnya dan pencurahan Roh Kudus hanya jikalau kalau ada pertobatan. Nah, pertobatan ini bisa juga dicek di Kisah Para Rasul 3 ayat 22, di Kisah Para Rasul 2 38 41, di Kisah Para Rasul 5, semuanya tentang bertobat untuk menghapus dosa. Ya, jadi doktrin yang disesatkan oleh Bapak gereja tentang penebusan dosa ini doktrin yang ditanamkan, padahal yang sebenarnya menghapus dosa itu dengan cara bertobat. Apakah dengan bertobat ini bisa dihapus dosa? Nah, ternyata bisa. Di sini dihapuskan, dosamu dihapuskan. Lalu bagaimana Tuhan mendengarkah doa kita? Mendengar, dia bilang di Tawarik ini. Tuhan mendengar dari sorga mengampuni dosa mereka. Mendengar. Jadi Tuhan itu bukan tuli. Kalau kamu minta bertobat dan berdoa kepada Tuhan, Tuhan tidak tuli, dia akan mendengar. Sudah Yesus turun, Pak. Itu perjanjian baru, Kisah Para Rasul, Pak. Lah iya. Ini kan perjanjian baru saya bawa. Setelah Yesus turun ke bumi itu, dia mengirim roh. Aduh. Oke, gitu aja. Jadi sebar dulu Bang Afisai. Nanti gini ya. Saya tutup dulu. Kasih sorry. Boleh buka ayat 18-nya enggak? Oke, sebentar ya. Saya tutup dulu, nanti Anda tanggapi ya. Jadi Tuhan ini mendengar, maha mendengar, bukan tuli. Karena dia tuli Tuhan, makanya harus turun berhadapan dengan manusia supaya dengar. Tidak. Sama orang lah, jangan berkhotbah di situ. Jadi di sini Tuhan mendengar, lalu bagaimana bertobat? Itu ya, bertobat itu adalah supaya dosamu dihapuskan. Demikian. Silahkan dibelokkan. Oke, terima kasih. Nah gini, untuk oten ngomongnya satu-satu ya, biar enak lah. Jangan semuanya ngomong. Lihat Muslim nih. Muslim kalau ada satu yang ngomong, yang lain di mute gitu. Kalau Sar, kau kalau tidak dapat diatur, saya tendang lagi, Sar. Silakan Pak Apisai dulu, Pak Apisai. Kami pendengar yang baik, dari tadi kita mendengar aja dulu. Jadi Sar ini adalah klien saya ya, pasien saya. Lanjut, jangan ditendang dulu, kasihan dia. Ya silakan. Dulu, Pak Sar atau Pak siapa? Silakan. Tenang. Saya di sini pembelamu loh. Boleh saya bicara? Oh boleh. Oke. Dari awalnya juga Tuhan sudah katakan ya kepada si Adam, jangan makan buah ini. Jika engkau makan ini, engkau akan mati. Nah, berulang kali saya paparkan bahwa kematian itu ada 3 jenis. Kematian jasmani, kematian rohani, dan kematian kekal. Kematian kekal itu neraka. Ya. Allah adalah konsekuen dalam firman-Nya. Sekali melanggar dosa, melanggar hukum, Jangan diganggu. Dosa. Di dalam Roma 6 ayat 2. Bansar, itu kematian rohani. Mereka nggak paham itu. Jelaskan dulu itu Bang. Kematian rohani. Mereka nggak tahu itu. Lanjut Ya, Bang. kalau orang ngomong Pak, kesempatan orang yang menjelaskan. Kalau kami kan pendengar yang baik tadi. Jadi di dalam Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut, adalah mati. Jadi setiap orang yang melanggar harus mati. Tetapi Tuhan tidak mau manusia itu mati begitu saja, karena manusia Dia itu yang adalah harus mati cipta konyol. Allah. Tuhan Yohanes tidak 3, mau manusia dia mati. Dia yang harus mati konyol. Gitu ya. Bunda, bentar, Bu. Biar nanti disangka sama ajaran kasih Bunda, bentar. Silakan Sar. Enggak apa-apa, dia Nyambung aja. bentar.
Kata Tuhan, upah dosa adalah maut. Tuhan tidak mau manusia itu mati begitu saja. Sehingga di dalam Yohanes 3 ayat 16, begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya siapa yang percaya padanya akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi berinisiatif ya Allah, firman-Nya menjadi manusia, datang ke dunia ini untuk kurban pengganti kematian manusia yang melanggar hukum itu. Dialah turun ke dunia ini supaya orang dapat selamat mengalami kehidupan kekal itu, digantikan dia di dalam kayu salib, ya. Jadi kalau bertanya kenapa harus ini harus itu, karena Tuhan itu konsekuen di dalam pembicaraan, di dalam firman-Nya, tidak pernah berubah-berubah. Jadi itulah datang Yesus ke dunia ini. Firman Yohanes 1 ayat 14, firman itu menjadi manusia, hidup di antara kita. Jadi dialah sebagai kurban untuk penghapus dosa. Makanya siapa yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi tidak mengalami lagi kematian kekal itu, yaitu neraka. Itu dari saya. Wah, luar biasa. Wah, bener ya, murid padal buat cerdas ya, murid padal buat cerdas. Waduh. Teman-teman, ini 27K ya. Tolong dibantu tap-tap layarnya, saudara. Tadi saya terpental, tap-tap layar, saudara, tap-tap. Luar biasa ini. Boleh aku nambahin sedikit sebelum mereka lanjut? Silakan. Luar biasa ini ya. Wah, kan katanya begitu Pak Sar. Wah. Kan katanya apa namanya tuh orang Kristen nggak masuk nggak masuk neraka. Buka Markus 9:49 tuh. Apa bedanya kesesatan sama neraka? Sama aja. Baca, tolong bacain tuh. Saya lagi di jalan. Jangan asumsi, itu mah asumsimu sendiri. Kalau baca tuh sesuai dengan apa yang ada di bukumu. Buka aja. Markus berapa? Markus 9. Ayat berapa? Ayat 49. Kalau kau itu nomor bukan ayat. Al-Quran itu ayat. Iya, nomor. Benar. Ini nomor. Berarti obat caci yang saya kasihkan sama Sari ini berfungsi ya. Masya Allah. Berfungsi, Bang. Aduh. Benar-benar berfungsi. Tuh. Jadi Anda jangan mengarang bebas. Memang ilmu Kristen itu mengarang bebas. Itu kan ayat-ayat saya sudah buka. Ada Roma 3 nomor 7. Baca tuh. Upah dosa. Apa isinya? Upah dosa adalah maut, kata Sar, izin sedikit. Upah dosa adalah maut, kata Sar. Upah dosa adalah maut. Berarti Yesus berdosa ya karena dia mati ya. Upah dosa adalah maut. Yesus berdosa karena dia mati, metong. Makanya dia menjadi kepadanya, dia menanggung. Kalau ngomong. Wih, kasihan kali ya, Tuhannya yang menanggung dosa semua. Berarti Tuhanmu itu terkutuk. Tuhanmu terkutuk dong karena dia ini. Roma 3 nomor 7 tuh suruh dia baca dulu, bahwa Kristen memang setengah. Orang yang bergelimang dosa itu, tempatnya apa, Bang? Neraka tuh, Bang. Tuhanmu menanggung semua dosa. Nanti dosanya Bang, Tuhanmu menanggung semua dosa. Bergelimang dosa, Tuhanmu mengambil semua dosa-dosa karisting. Berarti Tuhanmu masuk neraka dong. Host lagi tidur. Host jangan dipanggil-panggil, saudara, di bawah host tidur. Lanjut. Lanjut Bunda Mila, lanjut. Ya, biar jawab dulu. Boleh Aduh, pagi-pagi udah kayak di pasar. Katanya tadi orang Kristen nggak masuk neraka. Saya bilang kalian itu pakai ilmu ngarang karena di Kristen itu udah diajarkan. Dari Roma 3:7, baca Roma 3:7. Suka ngarang bebas tanpa dalil, tak berdusta, memfitnah. Baca 3 nomor 7, baca dulu Roma. Nanti dulu jangan dijawab. Baca dulu, baca. Nah, sama baca Filipi. Itu Filipi 1 tuh baca.
Kalau kau memberitakan Bible dengan berbohong dan kepalsuan, itu bukan Kristen namanya. Baca itu semua, oke? Filipi apa Saya nih? cabut itu. Saya cabut. Filipi apa? Dia sendiri nggak pernah baca. Itu ketahuan kalian itu tidak pernah baca. Orang Islam di atas ini itu Bang Darbo, siapa? itu Bilangnya merem. baca siapa? Gimana sih? Oke, tepuk tangan dulu untuk Bunda Mila dan Bunda Rahma. Masya Allah. Bentar, Pak Apisai. Saya kasih kesempatan dulu sama memang Pak kita ini Dalbo. TK. Anak TK disuruh tepuk tangan. Saya kasih waktu dulu sama Pak Dalbo, Pak Apisai, sama Pak Karadit, Pak Marto juga ya, nanti bisa ditanggapi. Silakan Pak Dalbo. Host, jangan dong bilang tepuk tangan untuk Bunda ini. Kayak TK aja kita ini ditepukin. Udah biarin Nggak lah. ada juga host. Kemana pasarnya? Karena kan kalau mau kasih obat cacing, harusnya kasih kial panas, maka dia mati tadi tiba-tiba Bunda jatuh. Rahma denger nggak tadi dia bilang orang Kristen nggak masuk neraka? Nah, jawab itu neraka tuh jelas tuh kesesatan tuh orang Kristen. Iya. sesat. Iya bener, Bun. Semua akan digarami dengan Jadi api. begini. Oh. Jadi begini ya. Kristen memang masuk surga. Karena Tuhan di perjanjian lama dengan Tuhan di perjanjian baru itu berbeda. Jadi biarkan mereka berangan-angan. Karena Tuhan perjanjian baru berbeda. Siapakah Tuhan di perjanjian baru? Nah ini dia. Yang menurunkan hukum dalam perjanjian lama tentu Tuhan. Dan yang membatalkan hukum di perjanjian baru pasti Tuhan juga. Siapakah sosoknya? Paulus. Jadi tidak ada yang keliru ketika ada ajaran-ajaran penebusan dosa. Karena Tuhan mereka itu adalah Paulus. Ini bisa dibuktikan. Di perjanjian lama yang mengutuk itu adalah Tuhan. Di perjanjian baru yang mengutuk adalah Paulus. Jadi Paulus ini setara dengan Tuhan, perjanjian lama dengan perjanjian baru. Tenang teman-teman Kristen, saya ada di pihak kalian. Jadi apabila tenang ya. Keluar aku dari grup. Jadi begini, perjanjian baru semua ditaati oleh Kristen itu pernyataan Paulus. Nanti Bapak sanggah. Dan yang pemberi mujizat dalam perjanjian lama adalah Tuhan. Begitupun juga di perjanjian baru, Paulus pemberi mujizat. Siapakah yang diberikan mujizat? Yesus. Jadi Yesus anak Theos ini betul dia terkutuk di tiang kayu salib. Tidak ada bisa bantai. Tapi ingat, Yesus anak Theos bukan anak Maria. Karena Yesus anak Maria berpesan. Pesan dari Yesus anak Maria, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi Yesus anak Maria ini tidak ada yang mengikuti ajarannya. Karena Yesus anak Maria mempunyai Tuhan, bukan Paulus Tuhannya. Siapakah Tuhannya? Bapa. Apa kata Yesus anak Maria? Engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu. Hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Tetapi Yesus anak Theos ini penyelamat. Tapi kerjasama dengan iblis. 1 Korintus 5 nomor 5. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan. Jadi yang penyelamat di dalam perjanjian baru adalah iblis. Tapi ada yang menarik di sini. Ya. Sebelum disalibkan, Yesus anak Theos ini keliling-keliling dulu sama iblis.
Di Matius 4 nomor 5. Kemudian iblis membawanya ke kota suci. Ngapain ke kota suci, mau beli baju? Tenang. Ini iblis membawa Yesus anak Theos keliling-keliling. Kemudian iblis membawanya ke kota suci. Mentah-mentah mau ulang tahun beli baju segala. Ada nggak yang bisa bantai ini? Bahwa Paulus mempunyai otoritas tertinggi dalam perjanjian baru. Memberikan mujizat, mengutuk malaikat beserta orang-orang. Ada nggak yang bisa bantah? Membatalkan hukum-hukum Taurat. Oke, Yang menurunkan satu-satu. hukum kepada manusia tentu Tuhan. Dan yang punya otoritas membatalkan hukum Tuhan itu pasti Tuhan. Dalam perjanjian baru menurut Kristen. Coba. Ada tidak Yesus anak Maria membatalkan hukum Taurat? Ya, murid-muridku Kristen dijawab, ada tidak Yesus anak Maria Silakan membatalkan Pak hukum Abis saya Taurat? dulu, silakan nanti ke Pak Karadin satu-satu ya. Silakan Pak Abis saya. Jawab silakan. Kok pada pingsan? semua, Bi. Bahaya ini, bahaya. Ini ada kabar gembira yang saya ingin sampaikan. Selama ini saya meneliti bahwa Paulus ini bersalin, tetapi yang melakukan perbuatan itu saya sudah temukan. Tetapi nanti dulu saya jabarkan itu ya. Coba Kristen yang ada di sini, ada tidak Yesus anak Maria membatalkan hukum Taurat? Kenapa pingsan? Ada apa ini? Berat ya? Aduh, Pak Karadin, nanti terjatuh itu lagi googling Pak Karadin. Silakan Pak Karadin, silakan. Tapi saya pingsan. Tadi sih enggak Silakan. mengerti maksud Bang Dalbo membedakan Yesus anak Theos dan Yesus anak Maria. Saya enggak paham. Oh, nggak gini, paham. Wah. Iya maksudnya Pertanyaannya, tetapi itu iya kalau menceritakan nggak paham, Yesus. ya kita fokus Bukan, di bukan. situ. Maksud saya seakan-akan Bang Apa? Dalbo itu Alkitab kami menceritakan tentang Yesus dengan dua versi yang berbeda, dengan dua sosok yang berbeda gitu. Jelas. Ya, makanya saya bingung di situ. Oke, sekarang gini, Bang Dalbo. Pertanyaannya Saya tadi bingung kan kalian, karena memang kalian dari awalnya bingung. Oke. Jelas, karena ini yang disampaikan oleh Yesus anak Maria. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Itu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Itu pesannya, bahkan diperintahkan untuk mengecat kejam. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat Yesus ada di sini, atau Yesus ada di sana, jangan kamu percaya. Lalu roh yang mana yang berjumpa dengan Paulus di padang gurun ngaku-ngaku Yesus? Yesus ini memberikan nasihat kepada murid-muridnya. Jangan kamu percaya. Apa? Ayi. Lemah. Pak Dalbo mau pembahasan berat, Pak Dalbo pada pingsan. Ahijul. Assalamualaikum. Berat pembahasan. Ya, waalaikumsalam. Bang Abuya, harus adil ya. Ini jangan oten aja suruh ngomong. Saya juga mau ngomong nih. Sudah menimba ilmu sama Bang Dalbo sama Bang Nandar. Harus dipraktekkan bahwa muridnya ini udah mulai berilmu dikit.
Sekarang yang berkuasa bukan saya, Pak Dalbo. Silakan Bunda Milan, silakan. Kan Jangan Bang Bang Buya, nanti Bang kita tidak dikasih makan donat. Udah. Ya, jadi kadang-kadang mereka ini belajar berbohong, menipu dan lain-lain. Itu memang sudah diajarkan di Bibelnya tuh ada. Itu jelas itu. Apa juga yang ngajar gitu, Bu? Duh, Anda baca. Tadi saya udah sebutin berapa tadi? Tunggu sebentar. Jangan jawab dulu dong. Jangan jawab dulu. Memperkosa. Saya nggak memperkosa. Enggak. Saya Di ngomong Roma apa 3 adanya. nomor 7. Tuh. Nggak boleh begitu, Itu Bu. tadi dia bawa Bunda. Tuh. Santai Berapa aja. yang saya bawa tadi? Ngomong itu Roma ya. Di Roma 3 nomor 7, 2 Baca Korintus Bang. 11 nomor Bang 17. Bang Afi, Asai. Lo gimana sih orang ngomong ikut ngomong? Nah, ngomong Bukan. aja. Izin sebentar, ini ada Pak Pendeta naik. Api saya di mute dulu. Pak Pendeta Pipi, selamat pagi. Jemaat sabar dulu ya. Tunggu dulu, Buya Saya tunggu sapa dulu, Bunda, saya sapa dulu. Boleh, Bunda. sapa boleh. Biar Karadin sama Api saya tetap diam karena ada pendeta supaya lebih menghargai. Silakan, Vivi, selamat pagi. Pagi Bang. Iya, gimana Pak Pendeta sehat? Mantap. Tepuk tangan untuk Pipi ya, tepuk tangan Bang ini Zul pendeta. ketawa lagi Bang Zul. Aduh, bener-bener deh. Lanjut. Itu Roma 3. Oke, saya bacakan Nah, bacain, ya. Saya bacakan ya. Udah, bacain. permintaan Bunda Mila ya. Ada 2 tuh ya sama Tetapi yang paling jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi? Tuh. Lagi sebagian orang berdosa. Terus Filipi 1:18. Tuh ada satu lagi tuh. Oh, ada lagi. Ada lagi, banyak ini. Oh, banyak ya. Waduh. Itu dia. Ah. Jadi Abuya bisa bertahan nih, dia ya. Tapi gini Bunda, jangan salahkan host kalau rungkad ya. Tap saudara, tap lanjut. Enggak usah Paling benar digedein, juga kata cuma Buya, dibacain kita aja. lapar. dia. Kita lapar ini. Biar saya ngomong dulu, Bang. Kasih donat dulu ini. Ayo Bang, semangat. Donatnya keras. Enggak, sama es teh tuh. Sama kopi ya. Ini sepertinya ini donat 2 hari ini. Belum baca ayat 1 juga donatnya 2 hari, gimana sih nih? Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Tuh. Nah, Bukan itu bantah apa lagi? Coba dibantah lah, coba Afisai. Sekarang silakan kau ngomong. Yang saya omongin salah apa enggak tuh? Enggak, biar pendeta dulu. Oke, pendeta jemaat Pipi. silakan pada pendeta ya, silakan. Iya, iya. Pak Pendeta Sama Pipi memakan. silakan. Jemaat nyimak dulu, silakan. Oke. Apa Bang Abuya? Aku baru masuk. Ini apa di bawah? Gua baru scroll. Langsung naik. Ini apa yang dibahas? Nggak tahu gua. Tuhan perjanjian baru dengan Tuhan perjanjian lama setara. Setara? Ya, Apa itu setara? Bukannya sama? bukan sama, tetapi sifatnya setara. Tuhan perjanjian baru itu membangkang. Semua aturan-aturan yang Tuhan turunkan dalam perjanjian lama dibatalkan oleh Tuhan perjanjian baru. Oh gitu. Terus? Ya. Gak mau nanya siapakah Tuhan perjanjian baru? Oh. Itu kan penggenapan. Kenapa gini? Gini Pak Pendeta, biar lebih hikmat, Pak Dalbo akan open kamera. Kalau Pak Pendeta Pipi open kamera, biar enak, biar jemaat paham ini yang di atas nih, Apisai sama Karadin ini, biar makin cerdas. Silakan Pak Pendeta Pipi, buka kameranya, silakan. Udah bentar gua ini. Bentar gua cari tempat duduk dulu. Kan enak gini, enak ya. Iwan Villa semuanya ya izin, biar kondusif, head to head dulu. Ini Pipi sama Bang Dalbo, yang lain bisa menanggapi, tetapi
waktunya terbatas gitu karena narasumbernya Pak Dalbo sama Pak Pendeta Pipi ya. Waalaikumsalam Kang Abu Hadid. Lanjut, Pip, cari tempat yang bagus Pak Pendeta biar enak, silakan. Open kamera. Pak Dalbo, mantap. Kan enak kan Pak Dalbo kalau ada pendeta jemaat diam semua. Mantap ini. Jemaatnya bingung. Bingung dia. Ini Dalbo ini buat bingung kita. Iwan Pilah ini seru nih ya, Pak Pendeta sama Pak Dalbo mau head to head di tap layarnya biar kagak rungkad ini. Ayo Iwan Pilah sampai 100 kalah saudaraku. Silakan Pak Pendeta Pipi buka kameranya. Tenang, tenang. Wah, dia cari tempat di mana lama kali, jangan di WC Pak Pendeta lah. Saya sebenarnya merokok, Pak. Oke. Iya. Nah, sekarang kita biar terarah Pak Dalbo, kita serahkan ke Pak Pendeta Pipi. Barangkali ingin bahas tentang apa nih yang Pak Pendeta kuasai, paling dikuasai di kekristenan. Biar terarah, angkat satu tema, saya tuliskan temanya, silakan. Tuhan perjanjian lama dengan Tuhan Di mute, perjanjian Pak baru. Pendeta mute. Siapa yang di mute? Saya. Cek. Pipi itu ngomong di mute, silakan. Nah, itu Tuhan perjanjian lama, Tuhan perjanjian baru. Temanya surga dan neraka. Yuk. Aduh, padahal bagaimana surga dan neraka? Suka kali ini surga dan neraka ini Pipi. Surga neraka. Ini dulu Tuhan dulu. Supaya kalian tahu. Bang Pipi gini. Kalau Tuhannya benar itu kan jelas nanti surganya. Kalau Tuhannya udah nggak benar gimana ada surga? Jadi Tuhan dulu lah. Gimana Bang Pipi? Sepakat nggak? Betul. Oke. Apa pertanyaan Bang Dalbo? Gue jawabnya. Siap. Enggak, saya enggak bertanya. Pak Dalbo bernarasi dulu. Baik. Iya. Ya kalau di perjanjian lama yang memberikan hukum-hukum itu tentu Tuhan. Itu yang kita harus sepakati. Betul enggak? Bahwa hukum Taurat diturunkan kepada Musa itu tentu Tuhan yang memberikan. Itu satu. Dan kedua, pemberi mujizat-mujizat kepada Musa tentu Tuhan. Itu dua. Dan yang mengutuk dalam perjanjian lama tentu Tuhan. Jadi perjanjian baru ada 3 versi. Di perjanjian baru yang mengutuk manusia bahkan malaikat yang dikutuk Tuhan juga yang mengutuk. Tidak mungkin kalau bukan Tuhan. Masa hukum-hukum Tuhan dibatalkan oleh manusia? Enggak masuk akal. Pasti dia mempunyai otoritas ketuhanan. Jadi dalam perjanjian baru yang mengutuk malaikat, mengutuk manusia termasuk Yesus yang dikutuk adalah Paulus yang mengutuknya. Galatia 3:13. Galatia 1 nomor 6 sampai 8. Dan penolakan-penolakan ini sudah dipastikan bahwa Paulus adalah Tuhan perjanjian baru. Kenapa saya katakan demikian? Galatia 1 nomor 10, Paulus menolak untuk dikatakan hamba Kristus. Hamba Kristus. Nah, Yesus anak Maria tidak pernah satu narasi membatalkan hukum Taurat. Yesus anak Maria tidak pernah membatalkan hukum Taurat. Tetapi Paulus telah membatalkan hukum Taurat. Coba tanggapi dulu itu. Tunjukkan dalil-dalilnya. Siap, terima di mana kasih. Dalbo. Yesus anak Maria membatalkan hukum Taurat. Silakan.
Kalau panjang-panjang bingung nanti. Sebelum ke Bang Vivi menanggapi, saya sapa dulu Abang Dajibril. Abang dah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dajibril. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua. Waalaikumsalam. Vivi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro, jangan kabur ya bro ya. Oh, ini minggu aman. Tapi Siap. gini para guru, Abang Daku, Abang Dajibril, mohon maaf antum naik, saya ada kegiatan bentar, 15 menit lah ya, maaf. Lanjut dulu. Lanjut Bang Dalbo, Bang Vivi silakan. Bang. Aman Ustaz. Oke, siap. Oke. Gue buka dulu deh. Satu aja Bang Dalbo. Bentar. Markus. Oke. Bentar. Sebentar Bang, bentar, gue lupa nyayanya sebentar. Di mana itu ya? Di mana ini Pak Mang? Oke. Jadi gini, Bang Dalbo. Pertama, suara saya kedengaran nggak? Merdu. Jelas. Nah, itu. Oke. Jadi kita harus pahami dulu ya. Kenapa sih hukum itu dibuat? Gitu toh? Apa sih tujuan tuh hukum itu dibuat? Hukum itu dibuat untuk memusnahkan atau untuk menjaga. Kalau kita perhatikan Bang Dalbo, itu enaknya jadi pengikut Kristus. Kenapa saya bilang enaknya jadi pengikut Kristus? Ya. Kalau Bang Dalbo pernah dengar cerita di Alkitab bagaimana Yesus dihujat sama imam-imam di saat Yesus menyembuhkan orang buta pada hari Sabat. Padahal kita tahu dalam hukum Taurat hari Sabat kita tidak boleh ngapa-ngapain. Tapi pertanyaannya ya, kenapa sih Tuhan Yesus menyembuhkan pada hari Sabat? Itu toh? Karena di situ Tuhan Yesus ingin menyelamatkan. Tapi apakah Tuhan Yesus melanggar? Tidak. Melanggar itu kan dalam artian pandangan manusia. Bukan pandangan yang membuat. Karena yang kita tahu, hukum Taurat itu yang buat siapa? Bapa di sorga. Kita harus pahami dulu Bang Dalbo, tujuan hukum Taurat itu dibuat untuk apa? Untuk memusnahkan atau untuk menjaga. Jadi kalau kita pahami di sini, apakah mengubah hukum Taurat? Ya enggak. Gimana saya jelaskannya ya? Ya silakan Bang Dalbo berasumsi gitu ya. Kenapa Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta pada hari Sabat? Apakah Saya tanya Bang, Pak pahami pertanyaannya. Di mana dalilnya Yesus anak Theos membatalkan hukum Taurat? Karena hukum Taurat dalam perjanjian baru ini sudah dibatalkan. Jadi di sini Pak, saya kerucutkan. Dan menurunkan hukum itu Pak, dalam perjanjian lama itu Tuhan. Jadi yang mempunyai otoritas yang membatalkan hukum-hukum Tuhan itu pasti Tuhan. Paham? Paham? Paham. Nah tidak mungkin, mustahil Tuhan memberikan hukum membuat bingung hambanya. Tidak mungkin, mustahil itu Pak. Sepakat? Nah sekarang tunjukkan di mana Yesus anak Maria membatalkan hukum Taurat. Di mana Tuhan Yesus membatalkan hukum Taurat ya? Betul. Bingung lagi?
Apa bingung? Padahal ini pertanyaan simpel. Enggak, saya lagi baca. Kenapa, Bang? Oh iya, dibaca. Wah, ada Bang Jibril nih. Pipi kabur lagi nih. Aduh, Bang Jibril nih gimana? Pegangin kakinya. Takutnya kabur lagi dia. Biar aja. Kita pura-pura nggak lihat aja. Host dikasih blank gitu, kasih hitam aja tuh Bang Pipi ini supaya nggak kabur Bang Pipi. Bang Jibril dikasih blank, kasih hitam, biar nggak ketahuan gitu. Host, Pipi kabur nanti. Gini aja Bang Dalbo, gua gampang aja. Menyerah aja. Enggak gini. Menyerah aja kalau gampang. Oke. Gini, sebentar. Gampangnya seperti ini. Di perjanjian lama, orang yang menghukum hukum Taurat dihukum, betul? Saya katakan, Enggak, di perjanjian dalam lama. perjanjian lama yang memberikan hukum itu Tuhan. Yang mengutuk itu adalah Tuhan. Betul. Menghukum ya, bukan Sepakat. menghukum. Hukum, kan dalamnya hukum itu kan ada kutukan. Betul nggak? Dosa itu kutukan, oke terus. Bukan mengutuk. Saya bukan. nggak berbicara dosa karena tidak ada datanya. Dosa itu adalah kutukan, tidak ada dalil. Dalam perjanjian lama. Oke, terus. Nah, pertanyaan saya di sini, Pak, di mana Yesus anak Maria membatalkan hukum Taurat? Itu pertanyaan. Tetapi ada sosok yang membatalkan hukum Taurat. Nanti saya pertanyakan juga, apa otoritas orang ini berani membatalkan hukum Tuhan? Jangan-jangan dia setara dengan Tuhan. Karena bunda lagi. Orang ini pemberi mujizat, pengutuk. Jangankan manusia yang dikutuk, Pak, malaikat juga dikutuk. Kalau Bapak bingung, saya juga bingung, Pak. Agak bingung gua. Gimana cara dia? Bingung. Nah, kalau begitu, lambaikan tangan di kamera supaya moderator mengalihkan kepada Bang Jibril. Lambaikan tangan di kamera. Karena memang ini, Pak, banyak sudah petinggi-petinggi coten seteruk dengan data-data ini yang saya bawa. Bahwa saya tunjukkan bahwa Tuhannya Oten ini adalah Paulus. Angkatlah tangan dulu. Kalau bingung, biar di lambaikan screenshot. tangan, lambaikan tangan. Ayo dong Bang Pipi. Lambaikan tangan. Nggak mau dia nggak mau ngakuin tuh. Itu nggak mau ngakuin, namanya nggak fair. Aku mau tanya dulu bentar, Bang Dablu, biar gua nggak ngeblu. Kata Paulus tuh di kitab mana? Di Efesus 2:15. Efesus 2:15 ya, sabar. Biar gua nggak ngeblu. Coba. Efesus 2 ayat 15. Sepi tap layarnya teman-teman. Tap layar. Oh, ini maksudnya. Oke, gue jawab Bang Dablu boleh? Nanti jawab memang dari tadi ke. Oh, ini maksudnya. Gue bacain ya. Ya silakan. Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan pedoman satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Pertanyaannya, di mana Tuhan Yesus membatalkan hukum Taurat itu? Ini ayat andalan saya ini. Oh, iya. Kita buka di Yohanes 3:18.
Sudah Bang Dalbo? Silakan dibaca aja Bang. Oke, saya bacain ya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Pertanyaan saya Bang Dalbo, Abang kalau membaca Alkitab di Perjanjian Lama, orang yang melanggar hukum Taurat dihukum. Di Perjanjian Baru, cukup percaya dia tidak dihukum. Clear? Apanya? Ya, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukum, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Di mana di sini membatalkan hukum Taurat, Pak? Justru ini mempertegas hukum-hukum Taurat di Perjanjian Lama. Pertanyaan saya Bang Dalbo, Apa lagi? Abang sepakat nggak di Perjanjian Lama orang yang melanggar hukum Taurat dihukum? Sepakat? Iya. Oke. Di Perjanjian Tetapi Baru, kelarkan dulu Yesus ini, kelarkan cukup dulu ini, percaya. Bang. Enggak, gini Ya. Bang Dalbo, sebentar. Hukum Taurat di Perjanjian Lama tuh banyak. Dan yang melanggar dihukum, sepakat? Iya. Kita kelarkan dulu ini. Iya, tunggu dulu, kelarkan dulu ini. 3. Apa itu? Di Yohanes 3:18. Kita harus percaya Yesus sebagai apa? Karena dalam Perjanjian Lama jangan ada ilah-ilah lain di hadapanku. Yesus kan Anda kan Tuhan kan Yesus. Artinya melanggar sudah. Dari mana dasar pelanggaran ini? Karena Paulus telah membatalkan hukum Taurat. Begitu Pak. Nah, Anda yang membawa data-data ini, Yohanes 3:18, kita harus percaya Yesus sebagai apa? Tuhan atau utusan? Karena Yesus menerima perintah hidup kekal. Oke, sekarang mau saya Jangan tanya. mengambil dalil langsung kita menafsirkan. Oh, ini dalilnya membatalkan hukum Taurat. Tidak ada pembatalan hukum Taurat di sini. Justru mempertegas. Karena Yesus mempunyai kesaksian. Yohanes 5:24. Apa kata Yesus di situ? Saya buka dulu ya. Yohanes 5. Yohanes 5:24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengarkan perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal. Nah, Anda membawa Yohanes 3:18, kita harus percaya Yesus sebagai apa? Tuhan pakai dalil. Utusan, ratusan dalilnya. Jadi tidak ada hubungannya dengan pelanggar hukum Taurat ini, tidak ada. Justru yang tidak percaya Yesus ini utusan akan dihukum. Betul enggak? Barang siapa percaya kepadanya, ini kepada siapa? Merujuk kepada Tuhannya Yesus. Ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukum. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Nah, ini ada dua yang mau dipercaya. Sama. Dalam Yohanes 14 ayat 1, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Nah, pertanyaannya, untuk mendapatkan hidup kekal itu, kita harus percaya Yesus sebagai apa? Tuhan atau utusan? Kalau Tuhan, dalilnya di mana? Saya jawab boleh? Silakan. Dijelaskan di ayat 17. Saya bacain ya. Di 17 mana? Yohanes 3:17 tadi. Iya, silakan. Enak ini tidak. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan. Pertanyaan saya, kalau kita berpikir di luar Alkitab ya, saya kasih contoh analogi gampang aja Bang Dalbo. Indonesia mengutus Prabowo ke rapat PBB.
Pertanyaan saya, apa status Prabowo? Presiden. Jadi kita harus paham juga apa status utusan itu. Saya kasih contoh lagi. JNE mengutus Joni ngantar paket ke rumah Bang Dalbo. Apa status si Joni? Kurir. Jadi sangat jelas di ayat 17, Allah mengutus anaknya. Betul, Tuhan Yesus utusan. Tapi statusnya apa? Juru selamat. Buktinya mana? Sebab Allah mengutus anaknya. Betul, statusnya benar, dia diutus. Tapi statusnya apa? Bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Itulah iman orang Kristen. Status Tuhan Yesus itu apa? Status utusannya itu apa? Gitu Bang Dalbo. Baik, status Yesus itu ketika diutus oleh Allah, statusnya penyampai firman, menerima firman, menyampaikan firman, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Jadi itu statusnya, penyampai firman, karena Yesus menerima firman, Yohanes 17:8, lalu menyampaikannya untuk mendapatkan hidup kekal. Apa kata Yesus? Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepada aku. Jadi untuk mendapatkan hidup kekal itu, status Yesus di sini di muka bumi, penyampai firman, karena dia menerima perintah dari Tuhannya. Yohanes 12:50, Yohanes 17:3, inilah hidup kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Itulah statusnya Yesus, penerima firman, penyampai firman, atau rasul, Rasulullah. Ibrani 3 nomor 1. Yesus itu adalah rasul. Apa lagi? Oke, Bang Dalbo. Sekarang kita kembali lagi ke analogi yang tadi ya. Indonesia mengutus Prabowo ke rapat PBB. Untuk apa? Apa hubungannya Prabowo, Pak? Untuk apa? Menyampaikan aspirasi. Iya. Tapi statusnya itu tetap Apa sih? presiden. Oke? Jadi Makanya Yesus ini kita bedakan Tuhan, saya paham analogi ke Anda. Anda mau mengatakan Tuhan mengutus Tuhan, begitu? No. Gini. Oh, no. Jadi Tuhan mengutus dirinya. Begitu. Saya ulangi. Indonesia mengutus Prabowo di rapat PBB. Oke. Ngapain Prabowo di PBB? Menyampaikan Contohin kurir aja tadi, kurir itu lebih make sense, kurir. Jadi Yesus kurir. itu kurir. Itu Oke. aja. Ya, Oke, nggak usah kurir. presiden, nggak usah. Ya maksud saya kan itu saya kan kayak yang gampang di ini aja, yang gampang di. Oke, kurir Pak. ya. Joni kita bicara subjek Joni. Oke. Joni ya mengantarkan barang ke Bang Dalbo. Tapi status Joni apa? Sama kayak gini. Yohanes 17:8. Status dia Joni menyampaikan kurir, firman. pengantar, nabi, rasul. Gantian Nggak dong, bisa Dinda. lain. Gantian dong. Jadi, yang saya katakan, Tuhan Yesus diutus Allah, betul. Menyampaikan firman, betul. Pertanyaannya, kenapa dia menyampaikan firman untuk menyelamatkan umat manusia? Buktinya mana? Yohanes 3 ayat 17. Kita harus bedakan, Bang Dalbo, status dia, ngapain dia, dan dari mana dia. Itu benar semua. Yesus diutus Allah, betul. Kenapa diutus? Menyampaikan firman, betul. Tujuannya apa? Menyelamatkan. Kita panggil Tuhan apa salah? Tidak. Karena karena Tuhan itu kan bahasa Indonesia. Oke? Karena waktu kita baca di Yohanes, Petrus mengatakan bahwa kepada Tuhan Yesus, anak domba Allah yang menyelamatkan umat manusia. Apakah itu salah? Tidak.
Kita harus paham dulu tujuannya apa mengatakan itu, memuliakan nama Yesus. Apakah itu salah? No. Yang penting kita tahu dia ngapain, menyelamatkan umat manusia. Buktinya mana? Yohanes 3 ayat 17. Dia diutus Allah, sepakat. Tapi ngapain? Menyelamatkan umat manusia. Makanya kalau kita bedakan sama perjanjian lama, orang yang melanggar hukum Taurat dihukum. Tapi di perjanjian baru, ya, mau masuk surga cukup percaya Tuhan Yesus, selesai. Itu Bang Dalbu. Mana dalilnya hanya percaya Yesus sebagai Tuhan masuk surga? Ada. Dalam Yohanes 13 nomor 16, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Siapakah hamba di sini? Yesus. Matius 12, 15 sampai 18. Jadi apapun narasinya, modal percaya Yesus masuk surga. Wah, aneh-aneh aja kau. Padahal Yesus mengatakan, ketika ada seorang pemuda orang kaya, dalam Matius 19:16, dia bertanya kepada Yesus, Guru, perbuatan baik apa yang harus aku perbuat supaya aku mendapatkan hidup kekal? Apa jawaban Yesus? Turutilah segala perintah Allah. Matius 19:16 dan seterusnya. Kita harus menuruti perintah Allah, kata Yesus. Karena Yesus juga menerima perintah. Yohanes 12:50. Untuk mendapatkan hidup kekal. Jadi tidak ada percaya Yesus masuk surga, tidak ada itu Pak. Percaya sebagai apa? Kita harus menuruti perintah Allah. Itu kata Yesus. Nah, apa perintahnya? Pertama, jangan membunuh, jangan berdusta. Anda kan berdusta, bagaimana mau selamat? Bahkan tidak dikenal, dianggap ajaran sesat. Lengkap dengan judul perikopnya. Matius 7:15 sampai 23. Apa judul perikopnya di situ? Hal pengajaran yang sesat. Nah, Yesus menolak. Bahkan tidak mengenal orang yang memanggil dia Tuhan. Tidak mengenal. Diusir pula. Ini Matius 7:15 sampai 23. Ini berdalil Pak. Masa percaya aja Yesus ini masuk surga? Padahal Yesus berkata, engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu, hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Dalam Markus 12:29, hukum terutama, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu segenap akal budimu, bukan budi diakal-akali. Itu ajaran-ajaran Yesus. Jadi apa yang disampaikan di Taurat, Musa, dipertegas oleh Yesus, dijadikan ketetapan hukum paling utama dalam ajaran Yesus. Lalu Anda dasarnya apa? Mau masuk surga, mentuhankan Yesus. Ada tidak dalilnya mentuhankan Yesus itu masuk surga? Ada enggak? Melainkan inilah hidup kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus adalah utusan. Nah, sedangkan di dalam Ibrani 3 nomor 1, Yesus itu adalah Rasulullah. Rasul dia, bukan Tuhan. Oke? Coba. Saya tambahin Bang, dikit Bang. Saya tambahin dikit, Kasih kami satu dalil. Kasih kami satu dalil untuk mendapatkan hidup yang kekal itu, mentuhankan Yesus. Coba kasih satu dalil. Bang Dalbo, saya potong sedikit boleh? Waktu Bang Dalbo tadi cerita tentang orang kaya yang bertanya kepada Yesus, pertanyaan saya satu Bang Dalbo, apakah orang kaya itu menjual hartanya? Saya tidak berbicara harta. Menjual diperintahkan untuk menjual hartanya. Diperintahkan. Ya, tetapi kenapa diperintahkan? Kenapa dia tidak menjual? Karena dia tidak percaya Yesus. Nah, kan Yesus nyuruh. Astagfirullah. Nah, fakta kan? Yesus nyuruh. Nah, apa kata Yesus? Apa perintah Yesus? Saya bukakan ya. Apa perintah Yesus di situ, Pak? Enggak, itu kan percakapan orang kaya sama Yesus, Pak. Tunggu dulu. Saya buka ya. Apa perintah Yesus? Jual hartamu. Dia kan nggak mau. Apakah Anda sudah menjual harta?
Ya kan dia nggak Sudah mau. kau jual semua hartamu? Kenapa? Ini perintah Yesus loh. Kenapa? Ini perintah Yesus. Konteksnya bukan jual harta. Anda ngaku-ngaku, tetapi tidak mau berkorban. Apa perintah Yesus di situ? Matius 19, 16 dan seterusnya. Apa perintahnya? Apa? Matius berapa? Apakah Anda mampu? Matius 19. Iya. Apa perintah Yesus? Ini perkara orang kaya. Iya. Apa perintah Yesus? Anda sendiri tidak mau menjual harta. Mau nggak Anda habiskan hartamu lalu bagi-bagikan kepada orang miskin? Mau nggak? Oke, gue Nggak jawab. mau kan? Konteksnya Artinya Anda bukan pengikut Yesus. Konteks Itu bicara konteks. enggak. Konteksnya adalah Tuhan Yesus ngomong ke anak itu. Dan anak itu tidak percaya sehingga dia pergi. Jadi kita di sini bicara konteks trust or not ke Jesus. Orang muda kaya, orang muda yang kaya ini Pak bertanya perkara hidup kekal. Itu kan di surga toh? Dia bertanya untuk mendapatkan hidup kekal. Di surga. Jangan diubah-ubah. Nah, saya ini pendetamu loh, kamu masa kamu mau ubah-ubah? Baru lihat ya pendeta pakai peci begini. Gini, waktu Matius dia lagi bekerja nih bawa duit. Apa kata Yesus? Ikut saya. Dia percaya ditinggalkan hartanya. Jadi waktu apa lagi? Jadi kita di sini bicara konteks trust or not to Jesus. Selesai. Pakai data dong, pakai data. Ini nih. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih. Kenapa dia pergi? Dia tidak percaya Yesus. Nah, terus apa artinya Matius 19:17 itu? Bahwa Anda yang tidak mengikuti Yesus, berarti Anda tidak pantas disebut Tuhan. Tuh, lanjut Bang Dalbo. Tidak, ini yang saya bawa. Ini pertanyaan orang kaya kepada Yesus untuk tunggu dulu Ban Pipi. Ban Pipi ya. Ini orang kaya ini bertanya kepada Yesus untuk mendapatkan hidup kekal. Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal? Itulah jawaban Yesus. Turutilah segala perintah Allah. Itu. Lalu di sini Yesus menegaskan, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu. Anda sudah menjual harta untuk membagikan kepada orang miskin? Ini, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu. Sudah jual mobil, jual rumah, jual motor? Apabila Anda tidak mampu, Anda tidak mendapatkan hidup kekal. Siapa suruh ngaku-ngaku pengikut Yesus? Oke. Sudah disampaikan samamu, Yesus hanya untuk utusan untuk Bani Israel. Kamu ikut-ikutan, jual hartamu. Bingung? Bagaimana? Kata Yesus untuk sempurna dalam ajarannya supaya kita masuk surga atau mendapatkan hidup kekal, kita diperintahkan untuk menjual harta. Pertanyaannya, apakah Anda sudah menjual harta untuk membagi-bagikan kepada orang miskin? Kagak. Konteksnya gini Bang Dalbu. No. Konteksnya. Iya. Matius 19:20. Iya, konteksnya Matius 19 ayat 20. Coba dibaca Matius 19:20. Iya, saya baca nih Matius 19:20. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuruti, apalagi yang masih kurang. Sudah. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu sudah kuturutin, apalagi yang masih kurang. Kan Anda tadi bertanya, saya ini putus-putus nggak suara saya? Konteksnya di sini, aman. Aman. Menurut Yesus untuk sempurna
sempurna mendapatkan hidup kekal, ini untuk sempurna menurut Yesus ya, untuk sempurna mendapatkan hidup kekal itu diperintahkan untuk menjual harta dan membagi-bagikan kepada orang miskin. Dia percaya nggak? Anda ngaku-ngaku pengikut Yesus tetapi tidak mampu berkorban. Begitu pun juga Yohanes 14:12. Pertanyaan saya di konteks Matius 19 itu, anak muda tuh percaya atau tidak? Banyak. Nggak percaya. Kenapa? Mungkin dia pergi. Konteksnya. Apa pertanyaannya, Bang? Konteks saya. Dengar nggak suara saya? Halo? Apa pertanyaannya? Halo, dengar nggak suara saya? Halo? Iya, merdu, enggak putus-putus kok. Pak. Iya. Aman. Pertanyaan saya, Bang Dalbo, anak muda di Matius 19 ayat 16 sampai 26, anak muda itu percaya nggak perkataan Yesus? Mau percaya atau tidak, syarat ini Yesus menjawab ketika ditanya, percaya, guru kan? Perbuatan baik apakah yang harus? Tunggu dulu. Percaya, kan? Oke. Iya, mau percaya atau tidak nggak ada urusan, Pak. Tunggu dulu, diam dulu. Saya tidak ini ya kepada orang kaya ini, dia mau percaya atau tidak. Menurut Yesus ini, kalau kita mau mendapatkan hidup kekal, turutilah segala perintah Allah. Ini harus Anda pahami, bukan orang fokus kepada orang pemuda itu. Kita fokus apa jawaban Yesus untuk mendapatkan hidup kekal. Dan pertama, turutilah segala perintah Allah, kata Yesus, untuk mendapatkan hidup kekal. Untuk kesempurnaannya, juallah hartamu dan bagikan kepada orang miskin. Itu kesempurnaan, bukan fokus kepada orang kaya itu. Jawaban Yesus di sini, turutilah segala perintah Allah. Itu yang menjadi poin, Pak. Bukan kepada pemuda itu mau percaya atau tidak, bukan urusan kita. Yang disampaikan oleh Yesus untuk mendapatkan hidup kekal, itu harus paham, Pak. Untuk mendapatkan hidup kekal itu, kata Yesus, turutilah segala perintah Allah. Apa perintahnya? Jangan membunuh, hormati kedua orang tuamu, jangan bersaksi dusta. Nah, untuk menyempurnakan, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Apakah Anda sudah melakukan? Saya jawab boleh? Pertanyaan saya, apakah Anda sudah melakukan? Pertanyaan saya boleh? Tunggu dulu, Bang, dijawab dulu. Apakah Anda? Jangan-jangan Anda sama dengan orang kaya itu. Oke, Bang Dalbo, coba kita lihat konteks Matius 9 ayat 9. Pip, bentar Pip, Ikhwan pilah, aduh ini klip, tap layar saudara, lanjut Pip. Coba. Oke. Pertanyaan saya, Pak, jangan kemana-mana dulu, kita kelarkan dulu ini supaya Anda bisa paham. Padahal ini bahasa Indonesia loh. Saya jawabnya pakai Matius 9. Saya tanya, apakah Anda percaya kepada Yesus? Percaya. Dengan jawaban Yesus ini? Dengan jawaban itu kan pembicaraan. Jangan-jangan Anda sama dengan orang kaya itu. Bukan konteksnya. Saya bertanya kepadamu. Saya tidak percaya, makanya dia kabur. Tidak, ini kan jawaban Yesus, Pak. Pertanyaan saya, apakah Anda percaya jawaban Yesus ini? Apakah untuk mendapatkan hidup kekal? Anda percaya? Percaya. Jual harta untuk membagi kepada orang miskin. Kapan? Bang Dalbo, sebentar. Saya 1 menit ya. Nih, saya kasih konteks yang gampang dipahami. Matius 9 ayat 9. Saya bacain boleh? Astagfirullah. Enggak, saya kasih contoh analogi ya. Matius 9 ayat 9. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ini anak ini, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Apa perbedaan dan persamaan Matius 9 sama
Matius, di mana? Matius berapa tadi lupa saya. Perbedaannya adalah anak muda itu tidak percaya Yesus, makanya dia pergi. Matius percaya Yesus, makanya jadi pengikut. Simple, Bang. Intinya sekarang masalahnya percaya atau tidak, just it. Bukan konteksnya harus. Anda percaya? Oke. Anda percaya jawaban Yesus dalam Matius 19:16? Percaya. Percaya? Percaya. Kapan Anda jual harta untuk membagikan kepada orang miskin, untuk mendapatkan kesempurnaan? Ya berarti saya belum sempurna kan? Sebentar. Berarti saya belum sempurna kan? Artinya Anda tidak dapat hidup kekal karena Anda tidak menuruti perintah Allah. Tunggu dulu, Bang. Anda tidak menuruti perintah Allah karena Yesus berkata, taatilah perintah Allah. Taati. Apa perintah Allah? Apa yang disampaikan oleh Yesus? Engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu, hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Anda berbakti kepada siapa? Berbaktinya kepada Paulus. Gimana ceritanya? Bang Dalbo, kalau Anda baca baik-baik di sini, Bang, tunggu dulu, jangan kemana-mana ya. Kalau Anda fokus dengan ayat ini, pedang simpel dipahami. Itu ayat. Ketika seorang pemuda bertanya kepada Yesus, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawaban Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Bukan perintah Yesus, karena Yesus menerima perintah. Yohanes 12:50. Turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, pergilah. Yang mana kata Yesus? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang pemuda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti. Di mana dia pergi? Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Ini pertanyaan pemuda itu. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan peroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ini jadi perintah Yesus di sini untuk kesempurnaan. Anda diperintahkan untuk menjual segala milikmu. Apa aja? Kolor di lemari, jual. Sepatu, walaupun masih kredit, jual. Semua diperintahkan berdasarkan dalil ini. Lalu ada orang tidak mau berkorban, ngaku-ngaku pengikut Yesus. Mau masuk surga pula. Aneh-aneh aja kau. Ya gini, Bang Dalbo, konteks di situ kan anak mudanya tidak percaya. Perintah Allah siapa bilang? Nah dia pergi. Siapa bilang? Makanya dibaca. Apa? Kata orang pemuda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti. Di mana sini? Pemuda itu telah menurutinya. Oke, Bang Dalbo. Nah, saya ulangin ya, hormatilah ayah dan ibumu, jangan membunuh, jangan berzina. Sepakat? Itu hukum Taurat? Betul. Oke. Kata orang muda itu, saya sudah menurutinya. Sepakat? Iya betul. Sepakat? Nah, artinya orang muda itu sudah menurutin hukum Taurat. Pertanyaannya, apakah dia fix masuk surga? Kan belum. Tunggu dulu, saya jawab. Belum. Kalau dia melakukan, tunggu dulu, saya jawab. Anda bertanya. Kalau dia melakukan apa? Tunggu dulu. Iya, saya jawab. Apalagi kurang. Iya, saya jawab. Nah, terus. Kan? Oke, saya jawab. Kalau dia menuruti apa yang disampaikan oleh Yesus, tentu jaminannya surga. Karena ini pernyataan Yesus, jawaban Yesus.
Nah kalau Anda mengatakan tidak ada jaminan surga, berarti Yesus pembohong. Itu aja simpel. Kan Yesus yang jawab. Makanya Pak, jangan pakai nafsu, didengarkan. Kan ketika pemuda itu bertanya untuk mendapatkan hidup kekal, Yesus menjawab, turutilah segala perintah Allah. Turutilah segala perintah Allah. Untuk mendapatkan kesempurnaan, diperintahkan untuk menjual segala milik kita. Lalu kita bagikan kepada orang miskin. Kalau Anda mengatakan tidak ada jaminan masuk surga, berarti Yesus pembohong. Itu kelar. Kecuali Anda mengatakan, wah sebenarnya Yesus ini aneh-aneh bang, selalu hoax. Itu saya izin Pak Dalbo ya, Bang Vivi. Ini sudah, maaf saya baru kembali, udah hampir setengah jam. Coba tiktokan atau saling bertanya, mungkin Abang dan Jibril dan yang lain ingin masuk biar dapat poinnya abangku Bang Dalbo. Silahkan Bang Vivi, jangan terlalu ngeyel lah. Itu data di Biblos itu tadi Pak Dalbo sudah sangat jelas ya. Silahkan Pak Dalbo, fadhol Pak Dalbo. Terima dia. Kalau saya sih simple. Sebenarnya Bang Pipi ini tahu, cuman egonya tinggi, akalnya tidak berfungsi. Ego yang tinggi. Jadi saya tidak sepakat juga sih kalau ada narasi Kristen tidak berakal. Dan saya nggak sepakat. Kristen tidak punya akal. Punya akal, cuman egonya tinggi dipakai sehingga menaklukkan akal. Bukan tidak dipakai, dipakai. Buktinya mampu membeli harta. Coba lihat Pipi. Mampu membeli harta, sedikit aja Bang Dalbo. Cuman egonya tinggi, sehingga apa yang Bang disampaikan Pipi ini Yesus, kalau lihat dari mukanya itu orang yang disampaikan Yesus cerdas. mereka tidak peduli, karena antara Yesus dan Paulus ini, nah di sini ada pilihan. Mereka lebih condong kepada Paulus dibanding Yesus. Yesus mengatakan, hei Pipi, kamu ke kiri, tapi Paulus mengatakan ke kanan aja Pi, ada saya. Pipi mengikuti Paulus. Itu sih. Oke, siap Pak Dalbo. Silakan Bang Pipi tanggapannya. Nanti saya kasih tanggapan ke saudara Muslim yang lain ya, biar enak. Dan ada Kristen Bang Apisain nanti silakan untuk menanggapi. Silakan Pipi dulu, silakan Pip. Ya, Paulus itu benar. Kenapa saya bilang benar? Karena ajaran Paulus itu yang kita imani sampai saat ini. Apa itu? Sama ajaran Paulus sama yang perkataan Yesus. Percaya kepada Yesus, Anda akan selamat. Yang tidak percaya, Anda tidak selamat. Just it. Tapi memang cara penyampaiannya yang mungkin berbeda-beda setiap orang. Apakah itu salah? Tidak. Kecuali nih Paulus mengajarkan jangan percaya Yesus, baru kita bisa katakan dia sesat. Selama dia mengatakan follow Jesus, trust Jesus, dia nggak sesat. Gitu Bang Dalbo. Silakan yang lain. Baik, tanggapi dulu ya sebelum silakan Pak Dalbo, silakan. Tanggapi dulu. Sebenarnya saya tidak menyalahkan ajaran Paulus, tetapi Anda harus ingat, Yesus menyampaikan, engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu. Yesus ini mempunyai Tuhan. Tetapi Paulus mengatakan Yesus adalah Tuhan. Padahal di perjanjian lama, jangan ada ilah-ilah lain di hadapanku. Paulus menjadikan Yesus Tuhan. Itu satu. Sedangkan Yesus sendiri menyampaikan engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu. Aku bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi. Nah kalau Yesus dituhankan, lalu kepada siapa Yesus bersyukur? Lalu kepada siapa